Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perhitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun dan pesangon. Uang pensiun adalah hak pekerja berupa penghasilan yang diperoleh setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki masa pensiun. Biasanya, dana pensiun ini dapat diambil sekaligus dan diberikan secara langsung pada saat karyawan sudah tidak lagi aktif bekerja atau dapat juga dibayarkan secara bertahap. Nah, yang kita hitung di sini bukan bagaimana cara kita menghitung besarannya dana pensiun, tetapi bagaimana kita menghitung PPh pasal 21 atas dana pensiun. Nah, dana pensiun ini kalau waktu lalu kita belajar mengenai PPh pasal 21 atas karyawan, itu yang kita hitung dan kurangkan itu adalah pembayaran preminya. Sementara yang kita bahas di sini adalah pembayaran manfaatnya setelah dana terkumpul lalu manfaatnya dapat dinikmati. Nah, sekarang baru dikenakan pajak. Kenapa? Karena waktu preminya dibayar bukan merupakan objek pajak. Tadi pensiun itu dapat dibayarkan secara bertahap maupun dapat dibayarkan secara sekaligus, tetapi ada perbedaan nanti di pengenaan PPh pasal 21-nya. Ketika uang pesangon, lalu kemudian pensiun dan jaminan hari tua dibayarkan sekaligus, maka itu merupakan objek PPh final. Sementara kalau dibayarkan secara bertahap dan melebihi 2 tahun dari sejak pembayaran pertama, maka akan dikenakan tarif PPh pasal 21 progresif dan bersifat tidak final. Bedanya apa? Ketika dia bersifat tidak final, maka akan ada perbedaan tarif yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah dalam hal dia tidak memiliki NPWP, maka kalau tidak final ada kenaikan 20%, sementara kalau final tetap sama tarifnya. Jadi kalau pajak final itu mau dia punya NPWP atau tidak punya NPWP tidak ada kenaikan tarif, tarifnya sama. Tetapi kalau dia bersifat tidak final akan ada kenaikan tarif. Untuk PPh pasal 21 kenaikannya adalah 20%. Final itu apa sih? Final itu perhitungan pajaknya dianggap selesai, tidak perlu diperhitungkan kembali dalam pelaporan SPT tahunan nanti. Nah, tarif PPh final atas pensiun itu ada dua. Yang pertama tarifnya 0%, yang kedua tarifnya adalah 5%. 0 sampai dengan 50 juta tarifnya adalah 0%. Artinya penghasilan sampai dengan 50 juta belum kena pajak karena tarif pajaknya 0. Sementara jika penghasilannya melebihi 50 juta sampai tidak terbatas, dikenakan tarif 5%. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perhitungannya. Di sini contohnya Tuan Amin mendapat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus sebesar 150 juta. Berapa PPh pasal 21 atas penghasilan pensiun tersebut? Karena di sini pensiun dibayarkan secara sekaligus berarti akan dikenakan tarif PPh final. Jangan bingung ya ketika kalian di modul melihat di sini tarifnya jadi 15%. Harusnya tarifnya adalah 5%. Kemungkinan itu yang buat modulnya typo. Oke, sekarang kita bahas dulu. Uang pensiun dibayarkan sekaligusnya adalah 50 juta. PPh pasal 21-nya sampai dengan 50 juta tarifnya 0% berarti tidak ada PPh-nya. Lalu kemudian sisanya akan dikenakan tarif 5%. 5% kali 100 juta adalah 5 juta. Sehingga jumlah PPh terhutang atas pensiunnya adalah 5 juta. Berapa take home pay-nya? Tinggal dikurangi 150 dikurangi PPh-nya. Maka dana manfaat pensiun bersih yang diterima oleh si Tuan Amin adalah 145 juta. Ini ketika pensiun dibayarkan secara sekaligus. Nah, sekarang bagaimana ketika pensiun dibayarkan secara bertahap? Karena pensiun dibayarkan secara bulanan, otomatis artinya pembayaran pensiun itu akan dilakukan lebih dari 2 tahun. Karena 2 tahun berarti dia kena tarif progresif atau tarif PPh tidak final. Kalau kita menghitung tarif PPh tidak final sebetulnya sama ketika kita menghitung gaji. Bedanya kalau dalam menghitung gaji itu ada pengurangan biaya jabatan maksimalnya 500.000. Kalau dalam membayar manfaat pensiun ada pengurangan biaya pensiun maksimalnya adalah 200.000. Dalam contoh soal ini, Dodi itu menerima manfaat pensiunnya itu adalah 6 juta per bulan. Yang kita ceritanya hitung mulai tahun 2020 saja karena kalau untuk dari Juli 2019 sampai dengan Desember kalian bisa lihat pada modul. Oke, kita lihat. Uang pensiun bulanannya adalah 6 juta.
Biaya pensiun yang diperkenankan menjadi pengurang adalah 5% dikali pensiun. 5% dikali pensiun ini ada 6 juta dikali 5% adalah 300.000. Karena maksimumnya cuma 200.000, ya berarti yang boleh menjadi pengurang hanya 200.000. Sehingga penghasilan neto sebulannya 5.800.000. Kalau 1 tahun berarti dikali 12, 69.600.000. PTKPK 2 adalah 67.500.000. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 69.600 dikurangi dengan 67.500.000. Kalau nanti di sini angkanya keriting berarti harus dilakukan pembulatan. Tapi kalau angkanya sudah bulat begini berarti tidak perlu dilakukan pembulatan. Tarif pajaknya kena tarif PPh pasal 17. Jadi 50 juta pertama kena tarif 5%, lalu kemudian 200 juta selanjutnya kena tarif 15%, lalu 250 juta selanjutnya kena tarif 25%, dan yang tertinggi adalah tarif 30%. Karena di sini penghasilan kena pajaknya 2,1, berarti masih di bawah 50 juta, artinya dia kena tarif 5%. 5% dikali 2.100.000 adalah 105.000. PPh pasal 21 atas manfaat pensiun sebesar 6 juta adalah 8.750. Sehingga kalau misalnya dicari take home pay-nya ya tinggal dikurangi 6 juta dikurangi dengan 8.750. Jadi 6 juta dikurangi 8.750 berarti take home pay-nya adalah 5.991.250. Itu take home pay bulanan yang diterima oleh si Pak Dodi. Oke, selanjutnya pembahasannya mengenai pesangon. Nah, pesangon ini kita tidak bicara mengenai Undang-Undang Omnibus Law ya. Kita bicara mengenai PPh pasal 21 atas pesangonnya. Berdasarkan ketentuan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja dan atau penggantian hak yang seharusnya diterima oleh karyawan. Kita tidak menghitung berapa besar pesangonnya, tetapi yang kita hitung adalah berapa besar PPh pasal 21 atas pesangon yang diterima. Oke, tarifnya juga sama. Ketika pesangon dibayarkan secara sekaligus atau kurang dari 2 tahun, maka itu akan dikenakan tarif PPh final. Tarif PPh final atas pesangon berbeda dengan PPh final atas pensiun. Untuk tarif PPh final atas pesangon itu dibagi menjadi 4 lapis. Yang pertama adalah lapisan pertama, 50 juta pertama kena tarif 0%. 50 juta selanjutnya kena tarif 5%. 400 juta selanjutnya kena tarif 15%. Lebih dari 500 juta kena tarif 25%. Kita pakai contohnya. Oke. Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus dipotong PPh pasal 21 dengan tarif final sebagaimana di atas yang tadi sudah dibahas. Maksudnya dibayar sekaligus termasuk juga ketika dibayarkan secara bertahap tetapi tidak melewati 2 tahun. Lalu, jika lewat dari 2 tahun, maka perhitungan PPh pasal 21-nya akan mengikuti tarif pasal 17, tarif pasal progresif dan bersifat tidak final. Tidak bersifat final artinya dapat dikreditkan pada perhitungan SPT tahunan wajib pajak yang bersangkutan. Ini contoh perhitungan pesangon yang dibayarkan secara sekaligus. Ada Pak Amir dan Pak Udin. Pak Amir menerima pesangon 40 juta, sementara Pak Udin menerima pesangon 300 juta. Dibayarkan pada Januari 2019. Kita hitung berapa PPh pasal 21 atas pesangon dan berapa nilai bersih yang akan diterima oleh Pak Amir dan Pak Udin. Untuk Pak Amir menerima pesangonnya adalah 40 juta. 40 juta itu berarti masih kena lapis pertama. Lapis pertama kan tadi 50 juta pertama kena tarif 0%. Berarti 40 juta dikali 0% adalah 0. Artinya PPh atas pesangonnya nihil. Sehingga take home pay yang diterimanya tetap 40 juta. Nilai bersih pesangon yang diterima adalah 40 juta. Kita lanjut untuk yang kedua. Contohnya Pak Udin tadi menerima pesangonnya adalah 300 juta. Atas pesangon 300 juta ini akan dikenakan tarif PPh berlapis. Yang pertama kena tarif 0%, 5%, dan 15%. 50 juta pertama kena tarif 0%, berarti 0.
50 juta selanjutnya kena tarif 5%, berarti 2.500.000. Lalu kemudian selanjutnya kan tadi totalnya 300 juta, berarti kita sudah hitung di sini 100 juta, tinggal 300 dikurangi 100 berarti 200 juta selanjutnya kena tarif 15%, sehingga atas take home pay 300, atas pesangon 300 juta ini akan dipotong PPh sebesar 32.500.000, sehingga nilai bersih dari pesangon Pak Udin adalah 267.500.000. Contoh yang ketiga adalah ketika pesangon dibayarkan secara bertahap dan pembayarannya melebihi dari 2 tahun. Maka bagaimana perhitungannya? Di sini ada contoh Denny, karyawan PT Amanah, menerima pesangon sebesar 600 juta. Pesangonnya dibayarkan dalam 4 tahapan. Januari 2018 pembayaran pertama 240, setahun berikutnya Januari 2019 dibayar 120 juta, lalu kemudian 6 bulan berikutnya dibayar 120 juta, lalu kemudian di bulan Januari 2020 dibayar 120 juta. Berarti dari 2018 ke 2020 sudah lebih dari 2 tahun. Maka yang A, B, C ini masih 2 tahun dihitung dengan tarif final, sementara yang D akan dihitung dengan tarif tidak final, tarif PP Pasal 17 tidak final. Kita lihat bagaimana perhitungannya. Januari 2018 yang diterima adalah 240 juta, berarti 50 juta dikenakan tarif 0%, 50 juta selanjutnya kena tarif 5%, lalu kemudian 140 juta berikutnya kena tarif 15%, sehingga dari nilai pesangon 240 juta yang dibayarkan akan dikenakan PPh 23.500.000, maka take home pay di bulan Januari 2018 adalah 216.500.000. Selanjutnya adalah ini tadi yang Januari dan Juli ini harusnya. Januari dan Juli, Julinya itu tadi sama-sama dibayar 120 juta, ya berarti otomatis nanti akan dikenakan PPh-nya dilihat kan tadi di sini 140 juta. Sementara kalau berdasarkan tarif pada range atau lapis 15% ini nilai PPh yang harus dibayar, nilai tahapannya itu adalah 400 juta. 400 juta akan dikenakan tarif 15%. Ini baru 140. Artinya berikutnya ini 120 juta, berarti 140 ditambah 120 masih 260 juta. Berarti masih boleh pakai tarif yang 15%. 15% dikali 120 juta, 18 juta. Maka di sini 120 dikurangi 18 adalah 102 juta. Ini yang akan diterima pada bulan Januari 2019. Yang ini harusnya Juli ya. Ini typo sedikit. Juli 2019 dibayar lagi 120 juta. Tadi akumulasi dari Januari 2018 dan Januari 2019 adalah 260 juta. Tambahkan dengan 120 juta, tambah 120 masih 380. Masih kurang tuh dari 400, berarti tetap kena tarif 15%. Berarti 15% dikali 120 juta sama 18 juta, take home pay-nya adalah 102 juta. Sampai dengan Juli 2019 masih kena tarif final PPh final. Nah, selanjutnya di tahapan keempat ini, Januari 2020 sudah lebih dari 2 tahun, berarti dia kena tarif tidak final. Tarif tidak final berarti ikut nih pakai tarif progresif. 0 sampai 50 kena 5%, lebih dari 50 sampai dengan 250 kena tarif 15%. Nggak ngelanjutin yang sebelumnya ya, ini tarif baru. Oke, berarti 50 juta pertama kena tarif 5%, 2.500.000, lalu kemudian sisanya 70 juta selanjutnya kena tarif 15%. Maka atas pesangon sebesar 120 juta ini akan dikenakan PPh atas pesangonnya 13 juta, take home pay-nya menjadi 107 juta. 107 juta take home pay atau nilai bersih yang akan diterima oleh si Pak Dodi. Nah, bedanya apa? Kalau tadi final berarti dapat bukti potongnya adalah PPh 21 final, nggak perlu diperhitungkan dalam SPT tahunan. Sementara kalau tidak final nanti dapat bukti potongnya 1721 yang bersifat tidak final nanti bisa diperhitungkan dalam perhitungan SPT tahunan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.